Halo anak-anak hebat. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hai guys. Wah, pada bingung. Kok semuanya Kak Pilih ya yang muncul ya? Iya Dedek, hari ini kita mau merayakan satu hari yang spesial sekali, yaitu hari ulang tahun sekolah minggu kita. Wah, adik-adik tahu nggak sekolah minggu kita ulang tahun keberapa? Kalau bisa dibilang nih ya, sekolah minggu kita ini udah kayak kakek-kakek atau nenek-nenek loh. Sudah ulang tahun yang ke-70. Dan sekolah minggu yang siang ya, yang sekolah minggu kedua tuh, itu sudah berumur 30 tahun juga. Wah adik-adik, kita melihat betapa melewati segala kesulitan dari sekolah minggu ini. Mulai dari pertama kali sendiri sekolah minggu diadakan, sampai hari ini kita boleh menjadi bagian dari sekolah minggu Erin. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita boleh melihat kebaikan Tuhan. Kita boleh melihat betapa Tuhan tuh sungguh baik dan sungguh ikut campur tangan dalam sekolah minggu kita. Kita menyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Kita nyanyikan God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. I'll praise his name. I'll praise his name. I'll praise his name. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Oh yeah. So good to me. It's so good. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena melewati segala kesulitan, kami boleh melihat betapa sekolah minggu kami boleh terus ada sampai hari ini. Dan kami pun boleh beribadah di dalam sekolah minggu ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan memimpin hari demi hari, langkah demi langkah yang dilalui oleh sekolah minggu kami. Dan kami bersyukur karena di sini boleh menjadi satu tempat ibadah bagi kami untuk datang kepada Engkau. Dan hari ini pun Tuhan, kami ingin datang kepada Tuhan dengan membawa segala apa yang kami ada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian, melalui apapun yang akan kami lakukan hari ini. Dan biarlah ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini selain sekolah minggu kita berulang tahun nih, ada lagi acara spesial nih, yaitu kenaikan kelas. Wah adik-adik pasti seneng ya, hari ini kita semuanya akan naik kelas. Tapi mungkin ada yang naik kelas tapi masih tetap di dalam kelompok kelasnya. Jadi begini nih, sekolah minggu kita, sekolah minggu Erin, itu dibagi menjadi 3 kelompok kelas. Yang pertama adalah Kreatif Little Erin. Wah ini untuk anak-anak yang kecil nih, untuk anak-anak hebat nih. Ini untuk anak-anak yang dari kelas Batita, Balita, dan Indria. Nah kemudian ada lagi nih kelompok kelas yang tengah nih. Namanya adalah Confident Junior Erin.
atau CJE. Kalau yang tadi CLE, yang ini adalah CJE, Junior. Ini adalah kelas-kelas pratama. Yang biasanya kalau adik-adik ikut ibadah YouTube, itu biasanya ikutnya Kak Pilia gitu ya. Nah, kemudian ada lagi kelompok kelas yang paling tinggi, yaitu namanya adalah Courageous Teenagerin atau CTE, ya. Nah, ini adalah untuk anak-anak yang kelas madya dan tunas remaja. Jadi, nanti adik-adik hari ini ada kenaikan kelas. Nah, naik kelasnya begini nih. Adik-adik yang hari ini menjadi muridnya Lause Yuliana atau anak-anak yang ada di kelas Indria yang pagi nih. Nah, ini akan naik kelas. Kemana? Naik kelas ke kelompok kelas CJE, yaitu Confident Junior Erin, atau yang dulu kita kenal dengan Pratama. Jadi nih, adik-adik yang hari ini muridnya Lause Yuliana, mulai minggu depan, mulai minggu ini juga, adik-adik akan ikut ibadah dengan kelasnya Kak Pilia. Oke? Di CJE. Nah, kita ketemu di sana ya nanti ya. Nah, kemudian adik-adik yang hari ini menjadi muridnya Lause Deborah nih, atau Lause Pojen ya. Nah, dan juga yang di Pratama siang nih, yang menjadi muridnya kalau dulu itu ada Lause Renata, yang kemudian didampingi oleh Lause Pauline ya. Itu juga akan naik kelas ke yang CTE, Courageous Teenagerin, karena kalian udah remaja, kalian udah mulai besar. Nah, anak-anak yang di CTE atau CTE ini akan ikut ibadah secara Zoom. Dan nanti akan dibagikan linknya untuk mulai minggu depan ya. Mulai minggu depan, adik-adik yang di kelas CTE ya akan ikut ibadahnya secara Zoom. Jamnya sama. Jam 10 pagi, tetapi biasanya gate-nya dibuka sebelumnya. Jadi adik-adik boleh join sebelumnya, ya. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Yang lain, yang tadi nama kelasnya tidak Kak Pilia sebutkan, berarti adik-adik tetap naik kelas, tapi tetap di dalam kelompok kelasnya. Jadi yang kelas Batita, Balita, itu tetap mengikuti CLE. Kreatif Little Erin. Yang kelasnya Kak Pilia sekarang ya, itu juga yang di kelas Pratama pagi dan Pratama siang ini, yang bukan kelasnya Lause Deborah dan bukan kelasnya Lause Renata, itu juga tetap mengikuti CJE, CJE, Confident Junior Erin. Dan kelasnya yang di Madya TR tetap mengikuti Zoom untuk CTE. Jelas ya adik-adik, jangan salah kelas ya. Jangan lupa ya. Nah, kemudian adik-adik, mulai minggu depan adik-adik sudah harus join di kelompok kelasnya masing-masing. Oke. Nah, hari ini kita punya acara spesial. Kita punya pembicara, yaitu hamba Tuhan kita yang spesial untuk membawakan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Kak Pilia mau ajak adik-adik menyanyikan sebuah lagu, yaitu Tuhan Yesus, aku berjanji. Bisa ya? Meskipun kita sudah tidak lagi di kelompok kelas kita, dimanapun kita ada, meskipun kita tidak di dalam gedung gereja, mungkin kita ada di rumah, tapi kita mau tetap berjanji pada Tuhan Yesus bahwa aku mau setia pada Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang
berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Halo, shalom anak-anak. Gimana? Udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Wah, hari ini kita senang sekali karena Komisi Anak Airin berulang tahun loh. Ulang tahun keberapa yo? Bu Hana nggak mau kasih tahu. Anak-anak yang harus tanya sama lause-lausenya. Hari ini Komisi Anak ulang tahun keberapa ya? Gitu ya. Nah, anak-anak ketika mengingat ulang tahun, Bu Hana jadi mengingat sesuatu ini nih. Apa ini? Ini nih album foto anak-anak. Wah, kalian pasti tanya, apa hubungannya ulang tahun dengan album foto? Nanti Bu Hana akan ceritakan sedikit, karena ini ada hubungannya dengan cerita Alkitab yang akan kita simak bersama-sama. Tapi sebelum itu, ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mempersilahkan Roh Kudus untuk menolong kami semua. Menolong supaya kami bisa fokus kepada firman Tuhan yang akan kami dengar. Bukan saja mendengar, tapi kami juga membutuhkan Roh Kudus untuk membuat kami mengerti. Dan bukan saja mengerti, lebih dari itu Tuhan, kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, berbicaralah, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, jadi anak-anak, ini adalah album fotonya anaknya Bu Hana. Bu Hana punya beberapa album foto. Nah, album foto itu lebih banyak didominasi album fotonya anak-anaknya Bu Hana gitu ya. Kalau yang warna pink ini supaya lebih memudahkan menandai, ini untuk anaknya Bu Hana yang perempuan. Yang anak laki-laki ada beberapa album itu warna biru. Nah, di dalam album ini anak-anak itu ada banyak fotonya anak-anaknya Bu Hana itu, mulai dari di dalam kandungan, maksudnya bukan di dalam kandungan terus difoto, tapi waktu Bu Hana sedang mengandung dia, kemudian waktu berada di rumah sakit, waktu melahirkan dia, kemudian waktu anak ini bayi, mulai dari berapa hari, umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, lengkap semua. Sampai masa sekolah, kemudian masa SD, masa SMP, masa SMA, semua ada di dalam album-album ini. Nah, kenapa Bu Hana senang mengoleksi seperti ini? Karena setiap kali anaknya Bu Hana itu ulang tahun, Bu Hana melihat bahwa ini adalah sebuah perjalanan hidup. Perjalanan hidup yang sungguh disertai oleh Tuhan. Dan biasanya Bu Hana ajak toh, ayo waktu ulang tahun mengucap syukur kepada Tuhan. Bu Hana tidak mau anaknya Bu Hana sekedar mengucap syukur karena hari ini ulang tahun. Tidak mau begitu. Tapi di tengah-tengah ucapan syukur itu, Bu Hana ingin mereka sungguh-sungguh mengingat apa saja yang sudah dilakukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, dari ingatan-ingatan itu mereka menyadari, wah iya ya, aku sudah disertai Tuhan begitu luar biasanya. Lalu akhirnya Bu Hana akan minta mereka untuk berdoa, melakukan tekad tertentu, melakukan sebuah janji tertentu, supaya di waktu kemudian, di hari-hari yang akan datang, mereka menjalani hidupnya itu dengan janji-janji yang diungkapkan kepada Tuhan itu. Gitu ceritanya anak-anak. Nah, sekarang hubungannya apa dengan cerita Alkitab hari ini? Nah, sekarang Bu Hana mau tunjukkan ini. Kita akan tahu hari ini tema kita faithful ya. Faithful bahannya itu dari Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 27. Nah, nanti anak-anak bisa membaca sendiri keseluruhan ayat itu. Tapi Bu Hana akan membantu kalian untuk mengerti isinya dan kira-kira kita belajar apa tentang bagian ini. Nah, anak-anak kita akan melihat terlebih dahulu gambar ini. Nah, anak-anak tahu dong siapa ini? Ini adalah Yosua. Yosua yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel.
Nah, saat itu Yosua beserta dengan bangsa Israel, umat yang dipimpinnya sudah sampai ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan itu. Nah, kemudian ketika mereka sudah sampai di sana, ini sudah waktunya mereka akan menempati, mereka akan tinggal di tempat masing-masing, nggak berpindah-pindah seperti sebelumnya. Nah, pada saat itu Yosua menyadari inilah perjalanan panjang yang sudah sampai pada titik ini, gitu ya. Kalau dihubungkan dengan ulang tahun itu ya sama gitu ya. Sudah sampai di titik ini perjalanan hidupku, perjalanan komisi anak Airin gitu ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Yosua pada saat melihat umat Israel sudah mulai membangun rumah karena mereka akan tinggal di sana, menetap dan tidak berpindah-pindah, Yosua juga tahu anak-anak bahwa sebentar lagi dia akan mati. Tuhan sudah menyatakan itu dan Yosua tidak akan terus-menerus hidup bersama-sama dengan mereka. Dan tentu Yosua tidak ingin bahwa orang-orang yang sudah dipimpin Tuhan itu cuma melewati hidupnya begitu saja. Jangan sampai waktu Yosua pergi lalu mereka tidak hidup seperti yang diminta oleh Tuhan. Nah, karena itu dia kemudian memanggil orang-orang Israel. Orang-orang Israel dipanggil, dikumpulkan, terutama para pemimpin-pemimpin agama gitu ya, dikumpulkan di sana untuk diberitahukan sesuatu. Nah, sebelum menyampaikan itu, anak-anak, kita mengingat loh ya, Yosua itu bukan seperti ini. Pertamanya ini kan sudah tua ya. Kemudian, tapi awalnya ketika mau menempuh perjalanan yang panjang itu, Yosua masih muda seperti ini, masih sangat muda ya. Jadi kebayang nggak bahwa perjalanan yang sudah ditempuh oleh orang Israel itu begitu panjang. Dan itu sebabnya Yosua bermaksud mengumpulkan orang-orang atau umat Tuhan untuk mengajak mereka melakukan sesuatu. Nah, kira-kira perjalanannya itu ya, kira-kira loh ya ini anak-anak. Kalau digambarkan perjalanan bangsa Israel itu sudah melewati liku-liku yang luar biasa. Ya, anggaplah liku-likunya seperti ini. Untuk menunjukkan bahwa ternyata sebelum mereka sampai kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu, perjalanan mereka itu berat sekali. Perjalanan mereka itu tidak mudah. Tapi sejak awal Tuhan itu memang sudah menyatakan berjanji akan menyertai mereka. Jadi itu sebabnya cerita kita kan selama berminggu-minggu tentang janji penyertaan Tuhan. Nah, janji penyertaan Tuhan bahkan bukan cuma janji, akhirnya kan dinyatakan toh, digenapi toh janjinya itu. Nah, itu kalau dibuatkan album gitu ya, seperti punyanya Bu Hana itu ya bisa seru juga gitu ya. Nah, sekarang kita bayangkan aja perjalanan bangsa Israel kita buat menjadi album, tapi kita buat bingkai-bingkai foto gitu ya anak-anak ya. Nah, seperti apa? Mari kita mengingat ini. Nah, kita mengingat setelah Yosua mengumpulkan orang-orang Israel, kita mengingat ada perjalanan-perjalanan yang seperti album berikut ini. Tara! Wah, ini albumnya siapa nih? Albumnya isinya Kak Filia gitu ya. Iya benar, di awal perjalanan orang Israel, Kak Filia sudah menjelaskan tentang bagaimana Tuhan berjanji akan menyertai mereka. Sebelumnya mereka takut, Yosua juga takut. Sebelum itu kan Musa yang memimpin. Musa adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang besar. Terus kemudian ketika Musa sudah tidak ada, Yosua yang harus menggantikannya. Dan tentu mereka menjadi takut. Tapi di awal perjalanan, Tuhan berjanji menyertai. Lalu seperti apa? Kita lihat album berikutnya. Tara, Kak Filia muncul lagi. Nah, Kak Filia bercerita waktu itu tentang pertolongan Tuhan melalui Ibu Rahab. Wah, berarti perjalanan mulai masuk kemana itu anak-anak? Mau masuk menaklukkan Yeriko. Wah, ini nggak mudah. Seperti jalan tadi itu liku-liku gitu ya. Lalu ternyata penyertaan Tuhan itu dinyatakan melalui seorang ibu yang bahkan ibu ini dikenal bukan ibu yang baik-baik. Dia ibu yang pernah melakukan dosa, yang melakukan kesalahan. Tapi Tuhan bisa pakai loh seorang ibu yang seperti ini. Jadi penyertaannya Tuhan dinyatakan. Nah, kalau kita lihat di album, kalau Bu Hana lihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan anaknya Bu Hana lewat album ini, kita lihat lewat album yang seperti
Bu Hana tunjukkan ini. Masih ada lagi koleksi album penyertaan Tuhan, yaitu ini nih. Kak Filia juga mengajarkan tentang penyertaan Tuhan saat umat Tuhan menyeberang sungai Yordan. Padahal waktu itu mereka sudah dijanjikan akan menaklukkan Yeriko. Tinggal sedikit lagi. Tapi sebelum mencapai itu ada lagi yang harus dihadapi. Ada masalah, perjalanan mereka berat. Mereka harus melewati sungai Yordan itu. Tapi Tuhan meninggalkan mereka? Enggak. Perjalanan yang sulit itu pun Tuhan sertai. Keren sekali ya. Lalu sekarang masih ada nggak album berikutnya? Ada dong. Nih, Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Itu menceritakan tentang penyertaan Tuhan pada saat setelah dari perjanjian Tuhan menjanjikan akan menyerahkan tembok Yeriko, kemudian ditolong Ibu Rahab, ternyata harus melewati sungai Yordan. Sekarang Tuhan menyatakan bukti penyertaannya. Mereka bisa menaklukkan Yeriko, bahkan dengan cara yang nggak masuk akal, karena harus cuman mengelilingi, pakai trompet, nggak masuk akal. Tapi itulah cara Tuhan. Album berikutnya, Tuhan berjanji mengaruniakan kemenangan. Nah itu janjinya terus-menerus. Tapi ada lika-liku lagi perjalanannya. Karena pada saat itu, orang Israel tidak dibuat menang, jadi tidak diizinkan untuk menang melawan musuh, padahal musuhnya itu kota Ai, itu kecil. Kenapa? Karena ada dosa di sana, anak-anak. Seorang yang bernama Akan telah melanggar apa yang Tuhan sudah tetapkan. Sudah melakukan dosa dan Tuhan serius terhadap dosa. Kalau mereka kalah, itu karena Tuhan ingin menunjukkan Tuhan tidak suka melihat anak-anaknya berbuat dosa. Tuhan benci kepada dosa. Nah, tetapi setelah mereka melakukan pertobatan, penyertaan Tuhan itu diberikan lagi, anak-anak. Nah, kemudian mereka akhirnya bisa memenangkan peperangan melawan kota Ai yang kecil itu. Nah, kemudian tidak berhenti di situ perjalanannya. Perjalanannya masih berliku-berliku. Kali ini mereka ketemu dengan orang-orang Gibeon. Orang-orang Gibeon yang kemudian akhirnya juga takut sih melihat orang Israel. Lalu melihat kehidupan orang Gibeon menghadapi perubahan hidup itu, mereka pakai taktik-taktik, mereka pakai trik. Sama seperti kehidupan di sekitar kita, anak-anak. Kadang-kadang ketika kita mengalami perubahan-perubahan, nggak siap menghadapi perubahan, kita lakukan taktik atau orang lain melakukan trik. Kadang triknya itu trik yang jahat dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan tetap mau pada saat menghadapi perubahan kita bersandar kepada janji Tuhan. Termasuk perubahan karena corona ini loh ya anak-anak. Kita tetap harus bersandar pada Tuhan. Nah kemudian setelah kisah Gibeon ini, album berikutnya kita akan melihat Kak Filia ngapain ya. Wah, Kak Filia menunjukkan cerita yang kembali kisah penyertaan Tuhan yang tidak masuk akal. Masih tentang kehidupan orang-orang seputar Gibeon. Waktu itu ada 5 raja yang mengancam umat Tuhan. Tapi sekali lagi meskipun itu keadaan yang berliku-liku, yang sangat berat, penyertaan Tuhan tetap dinyatakan. Kenapa? Ya karena Tuhan sudah berjanji menyertai. Wah pokoknya keren sekali perjalanan umat Tuhan ini. Nah sekarang di album berikutnya, di album foto bangsa Israel berikutnya yang nanti diwakili oleh Kak Filia, apalagi yang muncul? Loh, kok Kak Filia berubah jadi kayak gini? Yang mana Kak Filia? Bukan, anak-anak ini memang bukan Kak Filia ya. Karena ini sedang menggambarkan tentang miscommunication. Jadi memang Bu Hana sengaja carikan gambar untuk menunjukkan bahwa gini anak-anak. Sebelumnya masalah yang dihadapi oleh umat Tuhan itu kan dari luar semua kan. Ketika melawan ini, musuh-musuh mereka di luar. Tapi ternyata dalam lika-liku perjalanan hidup mereka, mereka bukan cuma bermasalah dengan orang lain atau bangsa lain, tapi dengan bangsanya sendiri, saudara-saudaranya sendiri, keluarganya sendiri. Ternyata juga bisa terjadi pertikaian, pertengkaran. Wah ini kalau dibiarkan bisa nggak karu-karuan. Sama seperti zaman sekarang ini anak-anak.
Zaman sekarang ini juga ketika menghadapi suasana atau situasi yang tidak menentu, ada virus corona seperti ini anak-anak, banyak terjadi miskom di dalam keluarga. Banyak keluarga yang berantem, banyak keluarga yang terpecah belah. Tuhan tidak mau itu terjadi. Maka kepada bangsa Israel Tuhan sudah menunjukkan penyertaannya. Saat terjadi miskom, saat terjadi anak-anaknya mau terjadi perpecahan, Tuhan hadir di sana. Nah, ini yang dibukakan semua oleh Yosua tadi waktu mengumpulkan umat Israel, orang banyak dikumpulkan tadi. Dia menceritakan semua janji Tuhan yang digenapi. Bukan cuma janji loh ya. Tapi penyertaannya itu digenapi semuanya oleh Tuhan. Dari kesemua penyertaan ini, akhirnya karena Yosua tahu sebentar lagi dia akan mati, dia akan meninggalkan bangsa itu. Apa yang kemudian dilakukan oleh Yosua, anak-anak? Dia kemudian bilang, ingat ya, semua yang aku ceritakan tadi, yang diwakili oleh Bu Hana dengan menunjukkan album foto, ada Kak Filia yang menceritakan dari berapa minggu, Tuhan sudah menyertai. Maka sekarang, nanti kalau kalian baca lebih lanjut, ayat-ayat yang tadi sudah Bu Hana tunjukkan untuk dipelajari di rumah, akhirnya Yosua bilang, sekarang tentukan, habis ini kalian akan tinggal di tempat masing-masing, kalian akan terpisah satu dengan yang lain. Tentukan, sekarang siapa yang akan kamu sembah? Kepada siapa kamu akan setia? Yang saya tunjukkan adalah kesetiaan Tuhan. Sekarang, kepada siapa kamu mau setia? Kalau kamu nggak mau setia kepada Tuhan, karena nanti akan ada pengaruh-pengaruh loh. Ada banyak orang yang menawarkan, ini loh Tuhan ini aja, kamu menyembah ini aja. Kalau kamu tidak menyembah kepada Tuhan, aku dan seisi rumahku tetap akan menyembah Tuhan. Gitu kata Yosua. Wah, lalu bagaimana respon orang-orang? Anak-anak. Ternyata umat Israel bilang, kami juga mau menyembah kepada Tuhan. Nah, ternyata maksud dari Yosua untuk menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan itu untuk kembali mengingatkan. Jangan sampai Tuhan yang sudah begitu setia kepada kalian, lalu akhirnya kalian tidak mau setia kepada Tuhan. Kalau kamu bilang ada masalah yang berat, jangan jadi alasan untuk tidak setia kepada Tuhan. Karena di dalam masalah-masalah yang berat itu, yang tadi di album foto, yang sudah diceritakan berminggu-minggu oleh Kak Filia, mana yang nggak berat? Semua berat kok perjalanannya. Tapi kan Tuhan setia menyertai mereka. Jadi Yosua ingin mengajak mereka, jangan sampai nggak setia loh ya kepada Tuhan. Tapi kan Yosua nggak bisa memaksa. Maka disuruh memilih. Terserah kalian mau menyembah siapa. Puji Tuhan anak-anak. Orang-orang Israel itu bilang, kami tetap mau menyembah kepada Tuhan. Wah, tentu ini melegakan Yosua. Dia seorang pemimpin yang rindu sekali umat itu tetap mengingat kepada Tuhan. Dan mereka ternyata memang mau berjanji mengingat dan setia kepada Tuhan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua bukan cuma mendengarkan kata-kata mereka, tapi apa yang terjadi pada saat itu, termasuk janji umat Israel, rekomitmen yang dilakukan oleh umat Israel ditulis, anak-anak, ditulis dalam kitab untuk juga dikenang lagi oleh generasi berikutnya, termasuk kita pada hari ini. Kita tahu bahwa Tuhan sudah menyertai orang-orang Israel, dan orang Israel itu menjadi setia kepada Tuhan. Dan Yosua menuliskan itu supaya hari ini kita juga mengingat. Bukan cuma ditulis di dalam kitab itu. Yosua kemudian keluar, dia menuju ke satu tempat di bawah sebuah pohon itu, dia letakkan sebuah batu besar. Lalu apa yang dikatakan oleh Yosua? Ayo kita baca sama-sama di dalam Yosua 24 ayat 27. 1, 2, 3. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini akan menjadi peringatan terhadap kita karena telah didengarnya seluruh firman Tuhan yang dikatakannya kepada kita.
Batu ini akan menjadi peringatan supaya kamu tidak menyangkal Allahmu. Lah, anak-anak, melalui kalimat ini sebenarnya Yosua sedang mengingatkan batu ini adalah janji untuk tetap setia menjadi milik Tuhan Allah sampai kapan anak-anak? Selama-lamanya. Nah, hari ini di hari ulang tahun Komisi Anak Airin, mari kita pun mencontoh apa yang dilakukan oleh umat Tuhan. Perjalanan Komisi Anak Airin ini dimulai dengan janji penyertaan Tuhan. Sekarang sudah sampai di titik ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak yang dibimbing di sekolah minggu Komisi Anak Airin ini? Mari kita seperti umat Israel melakukan rekomitmen, melakukan janji kita dengan mengatakan, aku mau setia menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Kalau umat Israel melalui Yosua, janji itu dinyatakan lewat batu. Hari ini kita mau berjanji lewat lagu. Ya, kita akan menyanyikan lagu. Anak-anak pasti tahu lagu ini. Jadi kita akan membuat rekomitmen nanti waktu di rumah sambil menutup mata, sambil merem, sambil berdoa, nyanyi, diulang-ulang. Katakan kepada Tuhan, Tuhan sudah menyertai hidupku, maka aku akan setia sampai selama-lamanya. Lagu ini berkata, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, maka aku akan berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Meskipun perjalanan hidup kita sulit, pandemi ini membuat kita banyak mengalami hal-hal yang berat, tapi tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Bersama-sama. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengingat kebaikan Tuhan. Bahwa Engkau bukan saja Tuhan yang berjanji menyertai, tapi Engkau pasti menepati janji itu. Karena itu Tuhan, waktu kami menghadapi segala macam hal yang paling sulit sekalipun, tolong supaya kami tetap setia kepada Tuhan Yesus, mengikut Engkau, percaya kepadamu selama-lamanya. Karena Engkau juga sudah sangat setia kepada kami di sepanjang hidup kami. Berkatilah Komisi Anak Airin di gereja kami, GKKA Arjuno ini, supaya terus Tuhan pimpin, dan dalam perjalanan itu kami senantiasa belajar bersyukur, berjanji, melakukan rekomitmen untuk setia sampai selama-lamanya kepada Engkau, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik,
Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh hamba-hamba Tuhan yang hari ini telah menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk sampaikan pada kita. Adik-adik Kak Pilih mau ajak kita menyanyi sebuah lagu. Andaikan ku harus memilih. Biar lagu ini boleh menjadi satu komitmen bagi kita. Supaya kita tahu, Tuhan, andaikan aku harus memilih. Aku tahu bahwa aku akan terus setia pada Tuhan. Aku tahu bahwa aku akan terus memilih Tuhan Yesus di dalam hidupku. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita sudah, tadi Kak Pilih bilang kita merayakan ulang tahun sekolah minggu kita yang ke-70, dan sekolah minggu siang kita rayakan yang ke-30. Adik-adik kita menyanyikan bersama-sama lagu untuk sekolah minggu kita, Happy Birthday to You. Ayo adik-adik kita sama-sama tepuk tangan, kita sama-sama menyanyi bersuka cita bersama-sama.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wah, puji Tuhan ya adik-adik, kita sudah boleh merayakan ulang tahun sekolah minggu kita. Nah adik-adik, kita mau memberikan bejana untuk Tuhan. Berikan yang terbaik pada Tuhan sebagai persembahan kita. Dari hati kita, apa yang kita punya, kita berikan pada Tuhan. Dan adik-adik, Kak Bile mau ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami lihat hari ini Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang telah berbicara kepada kami. Dan Tuhan tolong kami untuk kami boleh melakukan apa yang sudah kami dengar ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini juga sekolah kami, sekolah minggu kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-70 dan yang ke-30. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memimpin perjalanan sekolah minggu kami sedemikian lamanya. Tapi Tuhan, untuk perjalanan ke depan kami tahu bukan hal yang mudah Tuhan. Tapi kami yakin dan kami percaya Tuhan terus berikan kekuatan kepada guru-guru kami, kepada pengurus sekolah minggu kami, dan juga kepada kami sebagai setiap murid sekolah minggu di sini. Biarlah kami boleh terus menjadi bagian dari sekolah minggu ini, dan juga Tuhan yang menolong kami, memberkati kami melalui sekolah minggu Erin ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Dan jangan lupa adik-adik untuk join di kelompok kelasnya yang benar ya. Jangan sampai kesasar. Oke, see you next week. So, stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.